Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam tahun 2020 ini kita telah melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan dengan baik. Itu semua oleh karena penyertaan Tuhan Yesus, dan hari ini dalam ibadah kita akan disertai dengan perjamuan kudus tengah tahun. Oleh karena itu, marilah kita menyambut undangan Tuhan Yesus bagi anggota sidih jemaat dengan penuh iman dan ucapan syukur, agar melalui perjamuan kudus ini kita memiliki persekutuan yang indah dengan Dia. Saya ajak jemaat berdiri. Marilah kita bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 248A bait 1 dan 2. Sidang jemaat, kita masuk dalam votum dan salam. Ibadah minggu yang disertai dengan perjamuan kudus tengah tahun 2020 ini, kita habiskan dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita mendengarkan nas pembimbing kita pada hari ini yang terambil dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Marilah kita muji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 117. Jemaat dipersilakan duduk. Doa pengakuan dosa, kita berbalas-balasan. Saudara-saudara, dengan penuh penyesalan, marilah kita datang di hadapan Tuhan. Dengan mengaku segala dosa kita, marilah kita berdoa. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan memohon Engkau mengampuni dosa-dosaku. Perbuatan kami yang jahat dan kesalahan kami yang besar, Engkau ya Allah kami, tidak menghukum setimpal dengan dosa kami.
Lihatlah Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami. Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Sidang jemaat, setelah kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan Yesus, maka sekarang dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan atas pengampunan yang Dia berikan. Berita anugerah terambil dari Yesaya pasal 1 ayat 18b. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua dan dengan sungguh-sungguh hati mengaku dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Pujian syukur atas anugerah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 300, bait pertama. Andaikan Yesus, Kau bukan milikku, dan tak Kau berikan darah-Mu bagiku, kemana aku mohon pengampunan dan perlindungan. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru sebagai komitmen kita sebagai umatnya yang telah diampuni dosa-dosanya. Dan petunjuk hidup baru terambil dari Yesaya 1 ayat 16 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Kiranya Roh Allah menolong kita semua untuk mewujudkan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari dan di seluruh dunia. Amin. Sebagai pernyataan kesanggupan hidup baru, marilah kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 120, bait 1, 2, dan 3. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau.
Jemaat dipersilakan duduk. Sidang jemaat, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon pimpinan daripada Roh Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk waktu yang indah kami nikmati hari ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah senantiasa kami boleh mendengar suara Tuhan lewat firman yang dibicarakan dan firman yang diberitakan. Ya Tuhan, tolonglah kami dan berkatilah kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami serta mengingat, bahkan Engkau mampukan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami mohon berkat-Mu lewat firman Tuhan pada hari ini. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 1-8. Yeremia 17 ayat 1-8. Bapak Ibu silakan menyimak pada bagian Alkitab Bapak Ibu semua masing-masing di rumah. Saya akan membaca bagi kita sekalian Yeremia pasal 17 ayat 1-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Sebagai peringatan terhadap mereka, mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagialah kita semua yang membaca, merenungkan, dan menyimpan serta memelihara dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu semua dalam kondisi baik, sehat, dan tetap semangat dalam Tuhan, dalam menyongsong hari demi hari. Lebih-lebih hari ini kita akan melaksanakan juga sakramen perjamuan kudus setengah tahun, mengingat kembali karya Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Hari ini judul khotbah yang mau saya bagikan adalah pilih mana. Ya, Bapak Ibu nggak salah dengar. Judul khotbah hari ini adalah pilih mana. Bicara soal pilihan, hidup ini pada dasarnya akan selalu bertemu dengan yang namanya pilihan. Yang namanya pilihan itu jelas nggak mungkin cuma satu, pasti lebih dari satu objek. Kalau cuma satu objek saja, maka tidak akan bisa terjadi yang namanya sebuah pilihan. Dan setiap pilihan itu pasti akan membawa konsekuensi atau akibatnya masing-masing. Jadi pada dasarnya tidak ada objek pilihan yang tidak ada akibatnya. Semua itu ada akibatnya atau konsekuensinya. Contohnya ketika kita lapar,
kita bisa pilih nih antara makan atau minum. Ya kalau makan maka akibatnya kita jadi kenyang. Nah kalau minum maka akibatnya kita akan nggak kenyang. Dan kalau makan minum terus lama-lama kita akan jadi kembung. Nah bahkan ketika kita memilih makan sekalipun itu masih ada pilihan lain. Milih apa? Makan apa menunya ya. Katakanlah aduh lapar nih, kita pilih makan atau minum, kita pilih makan. Nah oke, saya pilih makan. Begitu kita pilih makan, ada pilihan lagi. Pilihannya apa? Dan setiap pilihan itu mempunyai konsekuensi atau akibatnya. Contohnya, kalau kita makan telur, kalau kita makan nasi lauknya telur aja, ya itu murah. Kalau kita makan dengan lauk rendang, ya maka ya akibatnya harganya mahal. Kecuali kita makan hanya pakai bumbunya rendang doang. Nah kalau kita pilih makan kerupuk dan kecap, murah, kenyang, tapi rasanya ya gitu deh. Nah artinya apa? Setiap pilihan yang kita ambil itu pasti ada akibatnya, pasti ada efek-efeknya. Bacaan kita pada hari ini adalah bicara soal pilihan juga. Dalam Yeremia 17 ayat 1-4 menuliskan tentang kondisi Yehuda atau Israel Selatan yang telah berbuat dosa terhadap Allah Yahweh, yaitu Allah Israel, Allah mereka. Seberapa besar dosa mereka? Nampaknya dosanya Yehuda ini besar. Itu terlihat dari bahasa yang digunakan oleh Yeremia untuk menggambarkan betapa besarnya dosa Yehuda kala itu. Kalau kita perhatikan pada ayat 1 dituliskan demikian. Dosa Yehuda itu tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Dosa Yehuda tertulis dengan pena besi dan mata penanya dari intan. Ini merupakan gambaran bahwa dosanya Yehuda itu berat dan amat berat sekali. Kemudian pena itu mengukir dosa di loh hati. Kita bisa bayangkan ya, biasanya kalau seandainya ada pena pakai permata itu kalau kita lihat dan kalau saya lihat biasanya dipakai untuk motong kaca. Dan kalau cuman sekali gores set gitu aja, maka kaca tinggal di crack langsung pecah. Nah ini pena yang ujungnya permata yang bisa memotong benda-benda keras, ya kan? Itu dipakai untuk menulis dosa di hati mereka. Ini menggambarkan betapa beratnya, betapa membekasnya, betapa dalamnya dosa yang diperbuat oleh Yehuda kala itu. Dan dengan kata lain kita bisa katakan bahwa dosa sudah menjadi akar daging dari hidup mereka. Pertanyaannya, apa sih dosanya Yehuda kok sampai digambarkan seberat itu? Kalau kita membaca di ayat 2-4, itu ada beberapa dosa besar Yehuda yang dilakukan kepada Tuhan saat itu. Yang pertama adalah dosa penyembahan berhala. Ya, jelas ini dosa yang amat sangat besar. Dosa ini termasuk kategori perzinahan rohani. Dosa ini adalah masuk dalam kategori dosa yang sangat serius. Sehingga dalam 10 hukum Tuhan, ini masuk dalam hukum yang pertama dan kedua. Yang awal berhubungan dengan Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu patung menyerupai apapun dan sujud menyembahnya. Jadi Yehuda atau Israel Selatan itu melakukan dosa penyembahan berhala. Kemudian dosa yang kedua adalah dosa mengandalkan harta daripada Tuhan. Ya, Yehuda merasa memiliki harta yang berlimpah, maka itu bisa menjadi sandaran dalam hidup mereka. Sehingga kalau kita baca tadi itu ya di dalam Yeremia 17 ayat yang ketiga ada ungkapan dari Yeremia yang mengatakan harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas. Jadi akan dirampas. Karena nampaknya ada indikasi mereka mengandalkan harta benda mereka untuk sebagai andalan dalam hidup mereka. Sehingga kalau kita sudah mengetahui dua dosa yang besar dilakukan oleh Yehuda ini, maka tidak heran kalau akhirnya Tuhan murka terhadap mereka dan Tuhan akan berencana menghukum mereka. Tapi kenapa kok sampai murka segitunya?
ingatlah bahwa status Yehuda itu adalah umat pilihan, umatnya Yahweh. Jadi kalau umatnya Yahweh menyeleweng kepada Yahweh, jelas ini adalah tindakan pelanggaran hukum yang ke-1 dan kedua. Jadi karena umat Israel adalah umat pilihan, sehingga itulah yang menjadikan suatu hukuman yang keras dan ungkapan kemurkaan Tuhan yang dahsyat kepada Israel, karena mereka adalah umatnya Tuhan tapi malah menyimpang dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi pada ayat 1-4 menjelaskan dosanya Yehuda, masuk di dalam ayat yang ke-5 dan ke-8, kita akan disuguhkan dengan perkataan Tuhan sendiri lewat Nabi Yeremia yang berbicara tentang pilihan dalam hidup ini. Jadi digambarkan dulu dosanya Yehuda, dosanya Israel Selatan, kemudian masuk ke dalam firman Tuhan yang menjelaskan tentang pilihan hidup yang harus dipilih oleh orang atau umatnya Tuhan. Dan dua pilihan itu secara sederhana seperti berkata kepada kita, pilih mana, diberkati atau dikutuk. Dari ayat 5-8 berbicara dua pilihan itu. Pada ayat 5-6 jelas isinya kutukan semua. Pada ayat 7-8 isinya adalah berkat semua. Seperti yang tadi saya ungkapkan di awal, bahwa setiap pilihan itu ada konsekuensinya, ada akibatnya. Pilihan kutuk pada ayat 5 menuliskan beberapa hal yang perlu menjadi penekanan buat kita semua. Yang pertama, mengandalkan manusia. Ini artinya mengandalkan orang lain. Ini adalah pilihan yang salah. Kemudian mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini bicara masalah diri sendiri. Bukan sama orang lain tapi diri sendiri yang merasa hebat, merasa mampu, merasa kuat. Maka itu juga ya dikatakan mengandalkan kekuatan sendiri. Dan yang ketiga, hatinya menjauh dari Tuhan. Hati menjauh dari Tuhan. Dan apa akibatnya dari tiga sikap tadi itu? Di ayat yang ke-6 menuliskan hal-hal itu. Yang pertama, hidupnya seperti semak bulus. Artinya hidupnya tidak jelas dan tidak tentu arah. Sebab semak bulus itu selalu berpindah-pindah, gak jelas arahnya, tergantung angin yang meniup dia. Kemudian yang kedua, tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tapi Pak, itu pernah Pak ada orang yang fasik, ada orang yang curang, kok hidupnya enak. Sekali lagi, hidup enak di dunia ini bukan jaminan keadaan baik akan datang dalam hidupnya. Tapi firman Tuhan mengatakan tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Bisa aja hidup enaknya orang berdosa itu merupakan awal dari datangnya keadaan yang tidak baik. Yang ketiga, hidupnya tandus dan kering bagaikan sebuah desa yang tidak ada penduduknya, alias seperti desa mati. Kalau kita ingat beberapa tahun lalu ketika wedhus gembel, itu adalah istilah dari awan panas yang di Gunung Merapi di Jogja sana. Ketika wedhus gembel atau yang akan dinamakan wedhus gembel karena bentuknya kayak bulu domba tapi mematikan. Dan ketika awan panas itu menghantam desa di kaki Gunung Merapi, maka habislah, ya kan? Dan akhirnya desa itu menjadi desa mati karena tidak ada penduduknya, hanya menjadi desa pariwisata kalau nggak salah saat ini. Ya karena apa? Itulah mungkin gambaran yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan. Gambaran orang yang hanya mengandalkan orang lain, mengandalkan kekuatan sendiri, hatinya menjauh dari Tuhan, itu hidupnya akan tandus seperti sebuah pedesaan yang tidak ada penduduknya, seperti desa yang mati. Itulah akibat dari pilihan kutuk. Nah, bagaimana dengan pilihan berkat? Mari kita pelajari ayat 7 ini. Ada beberapa hal penting yang ditekankan di dalam pilihan berkat. Yang pertama, orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kebalikan dari mengandalkan orang lain adalah mengandalkan Tuhan. Kemudian yang kedua, orang yang menaruh harapan pada Tuhan. Jadi ini adalah dua hal yang saling menyatu dan enggak bisa dilepaskan. Kalau orang mengandalkan Tuhan, itu otomatis dia pasti mengharapkan pada Tuhan.
Tidak bisa orang mengandalkan Tuhan tetapi harapannya ke manusia, nggak bisa. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti akan menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, kalau kita baca ini, maka pada dasarnya apa yang menjadi berkat adalah kebalikan dari apa yang menjadi sebuah kutukan. Mengandalkan Tuhan dan taruh harapan pada Tuhan adalah sikap yang merupakan kebalikan dari mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Jikalau kita memilih untuk diberkati Tuhan, maka kita akan mendapatkan juga akibat dari pilihan kita itu. Nah, dari ayat 8 ini saya menemukan ada 5 akibat yang kita dapatkan kalau kita memilih mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Yang pertama, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya, pohon yang ditanam di tepi air. Artinya pohon itu dekat dengan air. Dan artinya air itu kan adalah kehidupan bagi sebuah tanaman. Dan di tepi aliran air itu artinya pohon itu dekat dengan sumber kehidupan. Maka secara sederhana ketika kita mengandalkan Tuhan, dan ketika kita menaruh harapan pada Tuhan, maka itu artinya kita menjadi dekat dengan Tuhan. Itu akibatnya kalau kita mengandalkan Tuhan, kita dekat sama Tuhan. Kemudian yang kedua, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya apa? Tadi kan air itu adalah kehidupan bagi pohon. Dan ketika pohon dekat dengan air, maka akar-akarnya yang bertugas untuk menyerap air itu akan dengan mudah memperoleh kehidupan dari sumber kehidupan tersebut. Dengan kata lain, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita pun juga akan memperoleh kehidupan dari Dia sang sumber hidup. Baik itu kehidupan dalam arti rohani maupun kehidupan dalam arti jasmani. Kenapa yang rohani dulu? Ya, kalau kita mengandalkan Tuhan berarti kita dekat sama Tuhan. Dan kalau kita dekat sama Tuhan berarti kita akan dapat kehidupan dari Tuhan. Apa kehidupan itu? Ya jelas berbicara masalah kehidupan sebagai iman percaya sebagai orang Kristen adalah hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Kita akan mendapatkan kehidupan kalau kita memilih mengandalkan Tuhan, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan mendapatkan kehidupan dari sang sumber kehidupan itu sendiri. Dan bahkan gak cukup hanya masalah kehidupan, masalah rohani, bahkan kehidupan jasmani pun juga Tuhan berkati. Buktinya mana? Buktinya adalah beberapa ungkapan yang saya ungkapkan minggu lalu dalam khotbah tentang peduli terhadap kebutuhan sesama. Tuhan berkali-kali berkata dalam firman Tuhan, orang benar tidak akan pernah anak cucunya meminta-minta roti. Berarti Tuhan jamin itu pemeliharaannya. Kemudian Yesus ngomong sama murid-muridnya, jangan khawatir apa yang kau makan, apa yang kau minum. Bahkan Yesus mengatakan, semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah kalau kita kenal Allah, otomatis kita pasti akan dijamin dan dipelihara hidupnya oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika akar-akarnya merambat ke tepi batang air, maka itu artinya dia akan memperoleh kehidupan dari sumber kehidupan. Yang ketiga adalah tidak mengalami datangnya panas terik. Maksudnya di sini bukan bicara bahwa panas terik itu akan hilang, bukan. Panas terik itu akan tetap ada, tetapi panas terik itu tidak akan menyakiti si pohon ini. Artinya apa? Artinya adalah mengalami masa yang sukar, mengalami masa yang sulit, banyak pergumulan, tetapi itu semua tidak akan dapat menghancurkan iman kita. Artinya kita akan punya iman yang teguh di saat panas terik kehidupan ini datang. Loh, kok bisa ya? Ya bisa, kan tadi jelas pohonnya dekat sama aliran air. Mau panas gimana pun, pohon gak akan khawatir kekurangan air sebab dia dekat sumber air. Sehingga itu yang membuat dia bisa bertahan. Oleh karena itu, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita dekat sama Tuhan, kita dapat kehidupan dari Tuhan, otomatis kita juga dapat kekuatan iman dari Tuhan. Sehingga itu yang menolong kita bisa kuat di dalam menghadapi panas terik kehidupan yang harus kita lewati.
Yang keempat, daunnya tetap hijau. Artinya daun tetap segar atau tidak layu dan ada kekuatan yang baru setiap hari. Kan daun itu kan selalu ada proses gugur, kemudian tumbuh gugur. Tapi dikatakan sini daunnya tetap hijau. Artinya setiap hari itu selalu ada kekuatan baru. Untuk apa kekuatan baru setiap hari? Ya untuk menanggung kerasnya hidup ini. Ingat, Yesus pernah bicara dalam Matius 25 ayat 34. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi memang hidup ini sebenarnya tanpa khawatir pun sudah susah. Sehingga setiap kesusahan yang kita hadapi hari demi hari itu, kita akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru, dan yang baru kalau kita mengandalkan Tuhan. Mari kita bandingkan dengan Ratapan pasal 3 ayat 18 sampai 23. Ratapan 3 ayat 18 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sesaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan tetap berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Ya, Ratapan ini menggambarkan betapa merananya kondisi kehancuran dari Yehuda atau Israel Selatan. Dan ketika meratapi kehancuran karena dididik atau dihukum oleh Tuhan, dia mengatakan tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Nah, berarti setiap pagi, setiap hari itu selalu ada berkat yang baru, selalu ada kekuatan yang baru, selalu ada rezeki Tuhan yang baru. Oleh karena itu, daunnya tetap hijau. Yang kelima, yang terakhir, tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi pohonnya akan terus-menerus menghasilkan buah kalau dikatakan seperti ini. Karena enggak berhenti menghasilkan buah. Dan buah dalam bahasa Alkitab itu biasanya identik dengan hal-hal yang baik. Jadi artinya selalu menghasilkan sesuatu yang baik, mendapatkan berkat dari Tuhan sederhananya. Ya kan? Biasanya kan buah itu jatuh tak jauh dari pohonnya. Artinya ya pohonnya A ya pasti akan menghasilkan buah A. Pohonnya B ya pasti akan menghasilkan buahnya B. Nah, otomatis kalau seandainya kita dekat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, dapat kehidupan dari Tuhan dan diberkati Tuhan, maka buahnya pasti akan baik. Nah, namun apakah hanya berhenti untuk mendapat berkat saja? Pohon itu menghasilkan buah, tentu tidak berhenti untuk menghasilkan buah. Namun buah itu dimakan, dirasakan, dan dinikmati oleh orang lain. Jadi dengan kata lain, kalau pohon yang berbuah banyak, tentu akan menjadi berkat dan sukacita bagi orang lain yang menikmatinya dan yang merasakannya. Jadi maksudnya adalah mendapatkan berkat Tuhan, tetapi juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita diberkati Tuhan, karena kita mengandalkan Tuhan, maka ketika diberkati Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Ingat khotbah pada minggu lalu, orang yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang lemah. Kalau kita diberkati Tuhan dengan luar biasa, harta benda dan sebagainya, kekuatan sebagainya, maka kita wajib menolong dan berbagi kepada mereka yang lemah, yang membutuhkan bantuan kita. Dan itu dalam bahasa kerennya adalah diberkati untuk menjadi berkat. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah belajar bersama tentang pilihan hidup lewat firman Tuhan dari Yeremia 17 ayat 1 sampai 8. Dan jelas di dalam ayat 5 sampai 8 itu ada dua pilihan. Dan ingatlah selalu bahwa setiap pilihan itu punya konsekuensi atau akibatnya. Diberkati atau dikutuk? Pilih yang mana?
Pilihan ada di tangan saudara masing-masing. Selamat memilih, salam sehat, dan tetap semangat. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Oke. Sidang jemaat, kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Saya undang jemaat semua untuk berdiri. Marilah bersama dengan semua orang percaya di sepanjang abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita, dan hendaklah bersama-sama dengan penuh keyakinan iman kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang jemaat memasuki sakramen perjamuan kudus, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 179 bait yang pertama. Kasih paling agung dari Tuhanku, ini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Saudara-saudara, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus yang tertulis di dalam firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Carilah perkara di atas di mana Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Sidang jemaat, kita akan memuji Tuhan dari NKB 157 bait yang pertama.
Sidang jemaat, marilah kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Jemaat yang belum menerima peneguhan sidi dimohon untuk tidak mengambil roti dan anggur yang disediakan dalam perjamuan kudus. Marilah karena segala sesuatu telah tersedia. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai persekutuan kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang dari tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa-dosa kita. Ambillah dan makanlah. Cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Darahnya tercurah dan ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita. Ambillah dan minumlah. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Marilah kita mengungkapkan syukur kita atas perjamuan kudus yang kita lewati dengan memberikan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 402 bait 1 dan 3. Bukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tentram. Sidang jemaat, kita masuk dalam doa syafaat. Saya akan memimpin dalam doa, dan jemaat mendukung di dalam hati di rumah masing-masing, dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Marilah kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini Tuhan boleh berbicara kepada kami.
tentang bagaimana kami hidup ini harus memilih, dan tentunya memilih sesuai dengan apa yang menjadi pilihan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan berkat yang luar biasa ketika kami memilih mengikut Engkau dan mengiring Engkau. Ya Tuhan, mampukanlah untuk kami bisa terus menjaga pilihan kami ini sampai nanti akhir hidup kami. Ya Tuhan Yesus, pada hari ini kami berdoa dalam syafaat kami ya Tuhan, agar senantiasa Tuhan menolong kami untuk bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas ke sehari. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk negara kami Indonesia yang masih bergumul dan berjuang dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan mampukan pemerintahan kami dalam mengambil keputusan, dalam mengambil suatu kebijakan untuk mengatasi pandemi ini, juga kebijakan untuk mengatasi ekonomi yang sedang diperbaiki. Tuhan berkatilah Indonesia. Kami juga berdoa untuk tim medis, dokter, perawat, juga tenaga ilmuwan, Kau berkati mereka semua ya Bapa dalam menjalankan tugas kemanusiaan mereka, agar mereka boleh dengan sungguh-sungguh dan berikan mereka kekuatan yang baru setiap harinya, semangat dan juga optimis dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup yang sampai sekarang masih mereka jalani ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon Engkau menolong negara kami Indonesia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk TNI Polri, berkatilah agar menjadi alat yang Tuhan pakai, menjaga keutuhan, kesatuan, stabilitas sosial, stabilitas keamanan di negara Republik Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada, agar Engkau menolong setiap gereja yang ada dalam bersatu padu, mengatasi pandemi ini, bahkan mengatasi efek pandemi ini dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk gereja yang boleh Tuhan berkati, GKPU Sulaiman yang ada. Tuhan berkati pelayannya ya Bapa, baik itu majelis, baik itu pendeta, juga para pengurus komisi, serta koster gereja. Kami serahkan dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan, dalam penyertaan-Mu supaya mereka boleh menjalankan tugas pelayanan dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Berkati juga gereja yang sudah kali keempat ini mengadakan ibadah secara bersama-sama di gereja Tuhan, agar semua berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak ada masalah, bahkan tidak ada gangguan apapun. Kami mohon penyertaan dan berkat Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang boleh ada ya Bapa. Berkati mereka semua Tuhan, setiap jemaat-Mu dalam pergumulan yang mereka hadapi. Mereka yang bergumul terutama masalah ekonomi Tuhan, karena efek dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati dan tolong mereka, pelihara mereka dengan cara dan mujizat Tuhan yang kuasa, yang kami percaya itu masih ada sampai saat ini. Ya Tuhan Yesus, tolonglah agar Engkau menolong setiap jemaat-Mu. Kami yang percaya Engkau tidak akan membiarkan umat-Mu sampai meminta-minta roti, karena Engkau pun sendiri yang menjamin pemeliharaan atas hidup kami umat-umat-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang bergumul masalah pekerjaan, terus juga menolong mereka, memberikan inspirasi atau ide mencari pekerjaan, menimbulkan pekerjaan, karena mungkin efek dari COVID ini sehingga mereka harus kehilangan pekerjaan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang sakit ya Bapa, baik sakit di rumah sakit ataupun sakit yang ada di rumah. Tuhan berkati dan jamah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan dan kekuatan iman serta kesembuhan jasmani dalam Engkau. Dalam nama Yesus, Tuhan menolong memberkati mereka semua. Terima kasih Yesus, dan bahkan pergumulan-pergumulan yang lainnya pun kami percaya Engkau menolong memberkati dan senantiasa menjamah dan melawat setiap jemaat-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, inilah doa kami ya Bapa, inilah syukur kami. Kami pun juga menaikkan syukur kami Tuhan, bahwa sampai saat ini pun Tuhan masih memelihara kami, Tuhan masih memberikan kami kesehatan, Tuhan masih mampukan kami untuk bisa bekerja, bahkan Tuhan masih memberkati kami bisa makan, minum, bisa menikmati hidup pada hari ini. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kebesaran-Mu, dan juga terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik dan sungguh baik. Ya Tuhan Yesus, inilah Tuhan doa permohonan kami dan ungkapan syukur kami ya Bapa, yang tak putusnya kami naikkan hanya kepadamu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, yang juga telah mengajarkan yang berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan dari berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, sambil mengingat firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 6-7. Demikian, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 216 bait 1, 2, dan 3. Sukacita di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat, marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan syukur ini dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami ucap syukur ya Tuhan kepadamu. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu memperhatikan kami hari demi hari, sehingga ya Tuhan kami tidak lepas dan tidak luput dari perhatian Tuhan. Oleh sebab yaitu ya Tuhan, kami mau serahkan apa yang kami miliki, biarlah persembahan ini menjadi berguna dan dapat menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami di dunia ini. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan oleh hamba-hamba Tuhan untuk melayani sesama, melayani orang lain yang membutuhkan, dan begitu juga dengan pelayanan di gereja kami ini. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa dan ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sidang jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Oleh karena itu, marilah kita menyanyikan pujian bagi Tuhan dari PKJ 185 bait 1 dan 5. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang.
berarti kita memuliakan nama-Nya. Sidang jemaat, kita akan masuk dalam litani pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera. Jadilah saksi Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, jemaat dipersilakan untuk duduk dan saat teduh. Selamat hari Minggu, salam sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.